Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada umumnya kita akan senang dan lega jika menemukan banyak jenis musuh alami serangga hama yang ada di lahan kita. Lebih-lebih jika beberapa di antara jenis musuh alami tersebut populasinya cukup besar. Nah, harapan kita tentunya populasi hama itu akan bisa terkendali dengan baik. Tetapi faktanya populasi hama itu tetap tinggi. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah musuh alami tersebut tidak bekerja dengan baik? Ada sebuah fenomena persaingan antar spesies musuh alami yang dinamakan intra-guild predation atau disingkat dengan IGP. Nah, apa itu IGP dan mengapa fenomena alam ini bisa mengganggu proses pengendalian hayati? Ayo kita bahas. Kita akan memulai bahasan dengan memahami dulu apa itu intra-guild predation. Kemudian memahami cara kerja IGP dan bagaimana IGP ini bisa mengatur perilaku spesies pemangsa agar terhindar dari fenomena ini. Setelah itu baru kita akan membahas alasan IGP itu dapat mengganggu pengendalian hayati. Dan terakhir kita akan bahas hal yang harus kita lakukan agar pengendalian hayati dapat berjalan dengan optimal. Intra-guild predation atau disingkat IGP didefinisikan sebagai persaingan atau pemangsaan yang dilakukan oleh satu spesies organisme itu pada spesies organisme yang lain yang makan pada sumber pakan yang sama. Pengertian guild sendiri adalah sekelompok organisme yang memiliki kesamaan jenis pakan dan memiliki peran yang sama di habitat tersebut. Contohnya seperti ini. Jika di sebuah habitat, misalnya di lahan kita, itu ada kumbang koksi, sayap jala krisomelit, dan larva lalat sirfid yang sama-sama memangsa kutu afid, maka ketiga jenis predator ini dikelompokkan dalam satu guild, yaitu pemakan kutu afid atau istilahnya avidofaga. Cara kerja IGP dapat dijelaskan berdasarkan fakta bahwa pemangsa yang lebih kuat itu pasti akan memangsa pemangsa yang lebih lemah. Misalnya begini, di sebuah habitat ada satu spesies sayap jala dan ada satu spesies kumbang koksi yang sama-sama makan pada kutu afid. Penelitian membuktikan bahwa kumbang koksi lebih gesit daripada sayap jala dalam hal kemampuan bergerak dan berpindah, juga lebih rakus. Nah, kumbang itu memiliki tubuh yang lebih besar dan kuat daripada sayap jala. Artinya, di atas kertas, kumbang koksi ini akan menang jika harus berduel dengan sayap jala di lahan kita. Nah, misalnya, sayap jala sudah datang duluan pada koloni kutu dan makan. Kemudian kumbang datang dan menjumpai dua jenis serangga, yaitu kutu afid dan sayap jala. Maka kumbang mungkin akan makan pada kutu, tetapi juga mungkin itu makan pada sayap jala. Nah, ketika kumbang akhirnya memangsa sayap jala, maka itulah yang disebut dengan IGP. Jadi kumbang dan sayap jala yang sama-sama makan pada kutu afid justru saling bentrok dan saling memangsa. Kumbang koksi yang lebih kuat dan akhirnya memenangkan pertarungan ini kita sebut sebagai IG predator atau IG pemangsa. Sedangkan sayap jala yang akhirnya dimangsa oleh kumbang koksi disebut sebagai IG prey atau IG mangsa. IGP biasanya terjadi ketika populasi mangsa, misalnya kutu afid tadi, itu relatif rendah. Pada kondisi seperti ini, persaingan antar pemangsa kutu afid untuk mendapatkan mangsa yang terbatas itu menjadi semakin tinggi. Sehingga potensi terjadinya IGP itu juga akan meningkat. Nah, jika IGP terjadi secara apa adanya, maka kita tentu berpikir bahwa spesies musuh alami yang lebih lemah itu lama-lama akan punah. Tetapi fakta di alam itu ternyata tidak seperti itu. Ada sebuah mekanisme alam yang mengatur agar IGP tidak terjadi secara ekstrim, yaitu melalui penyesuaian perilaku oleh spesies yang lebih lemah, yang berupa pengaturan peletakan telur oleh induknya dan pengaturan teknik bertahan baik secara mekanik maupun kimiawi oleh larva atau tahap hidup pradewasanya. Misalnya pada kasus persaingan antara kumbang koksi dan larva lalat sirfid pada koloni kutu afid seperti ini. Jika melihat pada ukuran dan mobilitas larva, maka kumbang koksi itu jauh lebih superior dibandingkan dengan larva lalat sirfid. Tetapi larva lalat sirfid, terutama instar 3-nya, itu memiliki sistem bertahan yang cukup efektif. Larva lalat ini dapat mengeluarkan cairan lekat yang sebenarnya digunakan untuk mengikat mangsanya agar lebih mudah dimangsa. Dan ini sangat membantu karena keterbatasan gerakannya. Jadi meskipun gerakan larva lalat ini sangat lambat, mereka tetap mampu mendapatkan mangsa. Nah, cairan lekat ini juga akan dimanfaatkan oleh si larva untuk melawan musuhnya. Jadi meskipun lebih lamban, larva lalat sirfid tidak mudah ditaklukkan oleh kumbang koksi.
Namun larva lalat instar awal akan lebih mudah menjadi mangsa kumbang koksi karena belum menghasilkan cairan lekat yang cukup untuk melawan. Diagram berikut menjelaskan tentang hasil uji laboratorium pada predasi antara larva lalat sirfid dan larva kumbang koksi instar awal dan akhir. Kajian tersebut membuktikan bahwa instar larva yang lebih tua itu akan memenangkan duel, baik pada larva lalat maupun kumbang. Namun jika instar larva keduanya sama, maka hasil duel tersebut itu akan sama kuat. Hasil uji tersebut ternyata selaras dengan perilaku induk lalat untuk memperhitungkan kehadiran larva kumbang koksi pada koloni kutu afid ketika meletakkan telurnya. Tampaknya si induk ini sudah memiliki memori perilaku yang mengatur bahwa kehadiran predator lain semacam kumbang koksi ini menjadi ancaman bagi larvanya. Sehingga mereka akan menghindari untuk meletakkan telurnya pada koloni mangsa yang sudah dihadiri terlebih dahulu oleh kumbang koksi. Diagram ini menjelaskan bahwa lalat sirfid akan meletakkan telur lebih sedikit pada koloni kutu afid yang sudah dihadiri oleh larva kumbang instar 4 dibandingkan pada koloni yang dihadiri oleh larva kumbang instar 1 atau kontrol, yaitu koloni yang tidak dihadiri oleh larva kumbang. Nah, misalnya, larva lalat sirfid itu lebih efektif memangsa dan menurunkan populasi kutu afid ketimbang larva kumbang koksi. Populasi kutu afid itu akan sangat cepat menurun sebelum mereka sempat merusak tanaman lebih lanjut. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketika larva kumbang koksi ini sudah makan di sebuah koloni kutu afid, maka larva lalat sirfid tidak akan hadir karena induknya pasti menghindari untuk meletakkan telur pada koloni tersebut. Akibatnya proses pemangsaan hanya dilakukan oleh larva kumbang koksi dan hasilnya tidak optimal karena perilaku makannya yang tidak beraturan. Makan sana, makan sini, dan biasanya itu akan meninggalkan mangsanya sebelum habis sempurna. Perilaku semacam ini cenderung memberikan kesempatan kepada koloni kutu afid itu untuk berkembang lagi atau pindah dan berkembang di inang yang lain. Artinya pemangsaan pada kutu afid tidak optimal dan masih memungkinkan kutu untuk merusak dan merugikan tanaman. Bahasan ini menunjukkan bahwa pengendalian hayati bisa gagal atau tidak efektif jika fenomena persaingan antar pemangsa ini terjadi. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita mengupayakan agar pengendalian hayati itu bisa berlangsung dengan optimal. Seperti kita pahami bahwa musuh alami lokal sudah menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan setempat dalam kurun waktu yang lama, termasuk dengan spesies-spesies serangga hama, tanaman, tumbuhan, dan kondisi abiotik yang kurang menguntungkan mereka. Dengan demikian, mereka dianggap cukup mampu untuk memangsa serangga hama secara efektif. Upaya ini juga berarti memprioritaskan musuh alami lokal ketimbang mengupayakan pemanfaatan musuh alami dari luar sistem. Secara teori, keragaman musuh alami yang tinggi dapat menekan dominasi spesies musuh alami tertentu pada spesies musuh alami yang lain, yang artinya risiko IGP juga dapat diminimalkan. Nah, bagaimana cara menjaga keragaman tersebut tetap tinggi? Kita harus melakukan konservasi musuh alami, salah satunya dengan menanam tumbuhan refugia di sekitar lahan tanaman kita. Ada banyak jenis tumbuhan yang bisa ditanam, yang penting tidak menimbulkan dampak buruk pada pertumbuhan tanaman utama. Contohnya, tanaman wijen dan kacang panjang ternyata disukai oleh predator dan parasitoid, dan sudah terbukti bagus ditanam bersama dengan tanaman padi. Contoh lain adalah bunga jengger ayam atau Celosia seperti ini yang disukai oleh predator dan parasitoid pada tanaman padi. Lalu bagaimana jika harus menggunakan musuh alami dari luar sistem? Terutama untuk kasus pengendalian hama yang juga berasal dari luar sistem. Dalam kasus khusus semacam ini, pilihan untuk mendatangkan musuh alami itu tetap terbuka. Hanya saja harus didahului dengan kajian bioekologi yang sangat teliti agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi sekian dulu bahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.